Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah yang berbahagia, kita kembali melanjutkan pertemuan kita dalam kajian rutin Bulughul Maram pada bab puasa, berkaitan dengan kitab puasa. Karena pada kesempatan ini waktu kita tidak terlalu panjang karena sudah isya ada kegiatan, kita langsung saja masuk pada materi kita ya, pada bab kitab siam. Baik, kita bacakan hadisnya dari kitab Bulughul Maram. Ya, sebentar ya. Yang bawa kitab silakan dibuka kitabnya, kitab Bulughul Maram. Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajalul fitr. Bahwasanya manusia senantiasa berada di atas kebaikan, yakni al-muslimun ya, selama mereka menyegerakan buka puasa. Ya, hadis ini muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim atas kesahihannya. Tentu hadis ini berkaitan dengan sunnah puasa, ya, bahwasanya orang yang berpuasa disunnahkan baginya untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya. Sebagaimana orang yang berpuasa disunnahkan untuk memperlambat makan sahur. Maka ini bentuk penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani. Maka selama kita tidak bertasyabuh atau menyerupai ahli kitab, maka selama itu pula lah kebaikan akan menyertai kita. Karena ta'liq al-khairiyah atau kebaikan dalam hadis ini disebabkan bukan hanya karena kita menyegerakan berbukanya, tapi ilahnya adalah menyelisih ahli kitab. Karena ahli kitab juga berpuasa mereka. Ya, tapi mereka memperlambat berbuka. Tapi kalau kita umat Islam, kita menyelisih mereka dengan apa? Dengan mempercepat berbuka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun amalan beliau kecuali kebanyakannya adalah menyelisih ahli kitab. Kalau dilihat ahli kitab begini, beliau melakukan hal yang sebaliknya. Seperti jenggot misalnya, itu termasuk juga bentuk penyelisihan terhadap apa? Ahli kitab. Mereka memelihara kumis dan mencukur jenggot, maka datang Islam untuk menyelisihinya. Makanya akhul liha khaliful majus khalifun nasara. Peliharalah jenggot dan selisihilah orang-orang majusi, orang-orang Nasrani. Baik. Itu yang berkaitan dengan hadis ini. Kemudian yang berikutnya hadis ya tentang sunnah makan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
tasahharu fa inna fis sahur barakah. Boleh dua bentuk harakat sin di sini, bisa sahur, bisa suhur. Nah, bidhamma dengan bil fath. Ya, makan sahurlah karena pada makan sahur itu terdapat berkah. Dan ini hadisnya juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Makan sahur ini termasuk keberkahan di bulan Ramadan. Maka sahur ini ya walaupun dia makannya sedikit atau minumnya sedikit, kalau dia sudah makan sahur maka masuk dalam keumuman hadis ini, dia mendapatkan keberkahan dari puasanya. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah berbuka dengan apa? Dengan korma. An Salman bin Amir ad-Dubbi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamr fa in lam yajid falyuftir 'ala ma fa innahu tahur. Nah, barang siapa yang ingin berbuka maka hendaklah dia berbuka dengan tamar atau korma. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan korma maka hendaklah dia berbuka dengan air. Maka sesungguhnya pada air itu tohur atau dia membersihkan. Baik. Pertama Nabi mengatakan berbuka dengan kurma. Kalau tidak bisa dengan kurma, tidak ada misalnya, maka dengan air. Maka di antara kekeliruan yang terjadi, ya banyak kaum muslimin ya berbuka dengan yang manis-manis, padahal ya Nabi mengatakan dengan kurma, bukan dengan yang manis-manis. Yang lebih salahnya lagi, ada kurma duluan mereka berbuka dengan yang manis, ya mestinya dengan kurma dulu. Tapi kalau tidak ada kurma, maka setelah itu dengan yang manis atau dengan air? Dengan air. Nah, ini urutannya. Kalau tidak ada kurma, disunahkannya berbukanya dengan air. Nah, bukan dengan yang manis-manis. Nah, karena ilahnya disebutkan dalam hadis ini fa innahu tahur, dan ini telah diteliti oleh para dokter. Ternyata memang air ini memiliki fungsi bagi orang yang berpuasa itu. Kalau dia mengawali berbuka dengannya, dia bisa memperlancar pencernaannya, bahkan membersihkan perutnya sebagaimana halnya korma. Ya, padahal ini Nabi ini bukan seorang dokter. Nabi itu ummi, tidak membaca, tidak menulis, tapi Allah mengabarkan kepada beliau sehingga kabar beliau itu adalah wahyu dari Allah, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Sehingga ini baru belakangan dibuktikan oleh para dokter-dokter ahli, ya, ahli modern, ya, dokter-dokter kesehatan yang meneliti hal ini, mereka membenarkan hal tersebut. Itu sangat bagus sekali untuk kesehatan. Itu diantara sunnah yang disebutkan dalam kitab ini. Kemudian yang berikutnya, nah Nabi SAW anil wisol. Ini tidak perlu kita perpanjang karena wisol itu jarang orang yang melakukannya. Yang banyak orang melakukannya pengen cepat berbuka tuh. Wisol itu artinya dia memperlambat berbukanya, dia sambung lagi sampai sahur. Dia tidak berbuka, dia cuma minum air, kemudian dia tidak makan nasi, dia lanjut lagi sampai sahur. Nabi melarang hal tersebut. Kemudian berikutnya yaitu hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Ya, kita sebutkan dulu berdasarkan urutan hadis. Nanti kita akan buat poin-poin yang lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Kita urutkan dulu berdasarkan urutan hadisnya. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahl falisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang berkata-kata dusta, ya bahkan ada yang menafsirkan lebih luas lagi dari sekedar berkata dusta. Artinya semua perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, termasuk bukan hanya perkataan bohong. Zur itu asal katanya tuh dusta, bohong, tapi dia juga bisa bermakna umum, ya, lebih luas daripada itu, artinya melakukan perbuatan yang sia-sia. Falisa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dengan apanya? Amalan puasanya. Ya, artinya tidak butuh di sini artinya amalan pahala puasanya itu tidak diterima. Adapun kalau puasanya sendiri sah, ya dia tidak makan, tidak minum, dia tidak berjima,
dia tidak murtad, dia tidak melakukan hal-hal yang merupakan pembatal Islam atau pembatal puasa. Nah, maka puasanya sah. Dia tidak disuruh mengqadha, tapi pahala puasanya yang hilang. Kemudian berikutnya, ya, kita akan berbicara secara cepat aja mengenai hadis ini. Nanti kita akan syarah lebih detail. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim lakinnahu kana amlikukum li irbih. Nabi mencium istrinya padahal beliau sedang puasa. Ya, ini berlaku juga untuk pengantin baru ya. Ya. Dan beliau ya bersendagurau ya dengan istrinya, beliau puasa. Akan tetapi ada ilahnya disebut di sini. Akan tetapi beliau amlakukum li'irbi. Beliau paling bisa menguasai dirinya, paling bisa mengontrol dirinya. Maka di sini disebutkan hukum asalnya boleh ya seseorang bercanda dengan istrinya, bersendagurau, merayu istrinya, bahkan sampai mencium istrinya selama ya tidak menyebabkan dia terpancing. Karena ada kaidah mengatakan hukum asal yang tadinya halal berubah menjadi haram kalau dia merupakan wasilah untuk haram. Ya, kalau seandainya dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan ini bisa menyebabkan puasanya batal, maka dia yang tadinya halal baginya maka berubah menjadi haram. Nah, kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbil wa huwa shaim, ini artinya Nabi memberikan kepada kita batasan, artinya bahwa siapa yang mampu menguasai dirinya, mengontrol dirinya, maka itu tidaklah mengapa. Baik. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hijamah atau bekam pada saat bulan puasa. Yani ihtajama wa huwa shaim, ihtajama wa huwa muhrib wa ihtajama wa huwa shaim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah artinya berbekam pada saat beliau muhrim dan pada saat beliau berpuasa. Ya. Tentu ini masalah khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal puasanya dengan hijamah karena mengeluarkan darah. Ada yang mengatakan tidak batal, dan ini termasuk afrad atau pendapat tunggalnya dari Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan batal. Adapun mayoritas ulama madhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan tidak batal. Tapi ini diriwayatkan lebih 17-an sahabat ini tentang hadis hijamah ini. Banyak sekali perawinya, panjang sekali khilafnya ini perdebatannya. Dan yang rajih wallahu alam, yang menurut yang kami sebatas ilmu kami, bahwa hijamah bukanlah pembatal puasa. Wallahu alam. Sebagian guru-guru kami, syekh-syekh kami di sana mengatakan hijamah termasuk pembatal puasa. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan termasuk pembatal puasa. Kami lebih condong kepada yang mengatakan hijamah itu bukanlah termasuk pembatal puasa berdasarkan hadis ini, ihtajama wa huwa shaim. Baik. An Shaddad bin Aus anna Nabi sallallahu, dan ini termasuk juga keturunannya, itu donor darah. Apakah termasuk membatalkan puasa atau tidak? Ini termasuk sama dengan hukum hijamah pada saat puasa. Baik. An Shaddad bin Aus anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'ala rajulin bil baqi wa yahtajim fi Ramadan faqala aftirul hajim wal mahjum. Nah, ini yang menyebabkan mereka mengatakan orang hijamah batal puasanya. Aftarul hajim, yakni orang yang menghijamah dan yang dihijamah sama-sama batal atau berbuka, ya, aftarul hajim wal mahjum, ya. Nah, ini dibuat alasannya oleh para ulama, disebutkan alasannya bahwa mungkin ketika dia menghijamah atau membekam itu termasuk itu percikan darahnya ke dalam lambungnya sehingga batal puasanya. Ada alasan-alasan yang lain tentunya, dan itu kalau kita bahas itu panjang sekali, ya. Ini secara ringkas saja kita sebutkan dulu hadis-hadisnya. Baik. Terus berikutnya iktahala, yakni anak Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaim. Iktahala itu artinya apa namanya? Pasang celak, ya. Pasang celak di matanya beliau dalam keadaan berpuasa. Artinya pasang celak bukanlah pembatal puasa. Baiklah.
Lanjut hadisnya. Kalau orang berbuka pada saat lupa apa hukumnya? Ini hadisnya, manasiya fa akala wa syariba wa shaib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Siapa yang lupa dalam keadaan puasa, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Dia makan dan minum, maka dia lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberinya makan dan minum. Berarti tidak batal puasanya dengan dia makan karena lupa atau minum karena lupa. Tentu hadis ini tidak masalah karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 6. Jadi kan kita jelaskan nanti insyaallah. Kita ini cuma membacakan hadisnya dulu supaya jelas. Jam berapa Isya sekarang? 6. 26. Oh, Yasinan. Nisfu Sya'ban. Subhanallah. Antum dan nisfu Sya'ban antum? Anak lupa bilang nisfu Sya'ban hari ini. Pantas anak kaget, cepat sekali bunyi masjidnya. Baca apa hukumnya membaca Yasin di malam nisfu Sya'ban? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena pengkhususan. Sebenarnya malam nisfu Sya'ban ada hadis-hadis yang terkait berkenaan dengan keutamaannya. Sebagian ulama mengamalkannya. Tapi dia sholat sendiri dan tidak ada semacam melakukan amal-amal jama'i seperti itu. Apakah sholat berjamaah, baca yasinan berjamaah, itu tidak ada amalan seperti itu. Bahkan Imam Nawawi dengan tegas mengatakan sholat raghaib hukumnya bid'ah munkarah. Imam Nawawi itu mazhabnya apa? Syafi'i. Jadi amalan-amalan hari ini jauh dari sunnah. Makanya tidak usah diamalkan yang seperti itu. Ya, malam nisfu Sya'ban sama dengan malam yang lainnya. Kalau di sepertiga malam terakhir dikabulkan kita punya doa seperti malam-malam yang lainnya. Maka satu pun yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sahih hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadis ini karena kita bacakan hadisnya, kenapa? Karena ini masih teracak-acak ini kitabnya, maksudnya susunannya. Jadi kita ini nanti susun ya nanti kita kelompokkan. Ini berkaitan hadisnya setelahnya itu berkaitan hukum puasanya seorang musafir. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fath ila Makkah fi Ramadan. Yani musafir beliau. Lalu ada sebagian sahabat yang puasa. Lalu apa kata Nabi? Ulaikal usa, ulaikal husa. Mereka itu ahli maksiat, mereka itu orang bermaksiat. Ya, artinya Nabi mengingkari orang yang dalam keadaan safar berpuasa. Tentu nanti akan ada pembahasan insyaallah. Apalagi hadis ini setelahnya kita selesaikan ini hari karena kita ini pertemuan sebelum Ramadan ini tak? Nanti kalau ada lagi kajian, kalau tidak ada, ya berarti sudah Ramadan mami. Ini boleh dibilang ini bekal Ramadan. Ya, makanya kita harus selesaikan, insyaallah. Dan masalahnya kita ini tidak ada waktu setelah Isya karena ada kegiatan dah. Hanya saya pengen cepat aja. Lanjut hadis berikutnya. Ini hukum berbuka bagi orang tua renta. Rakhasa li syekhil kabir an yuftir wa yut'im an kulli yaumin miskinan wala qada alaih. Allah meringankan bagi orang tua renta untuk berbuka dan membayar fidyah, atau memberi makan satu orang miskin setiap hari dan tidak ada qada baginya. Ini asar Ibnu Abbas riwayatkan oleh Imam Daruqutni. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang hukum orang yang berjima di bulan Ramadan. Ya, hukum jima di bulan Ramadan. Ya, ketika ada seorang sahabat dari Abu Hurairah, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaqtu ya Rasulullah sabina ya Rasulullah faqala ma ahlaku qala waqatu ala imraati fi Ramadan. Saya berjima di bulan Ramadan. Nabi menyuruhnya apa? Pertama
yaitu memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Kemudian orang ini ternyata juga mengatakan, saya ini yang paling miskin di kampungku ya Rasulullah. Ya, kalau akhirnya Nabi pun ketawa. Akhirnya Nabi bilang, itu ambillah untuk dirimu sendiri. Ya. Dan beri makan keluargamu. Jadi sudah batal puasanya, dikasih lagi sedekah oleh Rasulullah, Masya Allah. Tapi karena itu disebabkan karena dia memang miskin. Maka hati-hati ya, itu kafaratul zihar itu bagi orang yang jima itu besar itu dendanya, bukan hanya sekedar mengkodok, tapi dia mengkodoknya 2 kali lipat. Puasa 60 hari berturut-turut dan tidak boleh batal biar 1 hari. Kalau dia batal 1 hari, dia ulang lagi dari awal. Soalnya di hari ke-58 batal, dia ulang lagi dari awal. Begitu aturannya. Dia kafarohnya kafaroh gilaus, yakni keras. Kafaroh zihar atau orang yang menzihar istrinya. Kalau dia tidak mampu puasa atau memberi makan 60 orang miskin, atau dia kita lanjut. Ya, hukum jima, hukum junub ya, hukum junub di subuh hari. Apakah boleh dia berpuasa atau tidak? Kana yusbihu junuban minan jima summa yaktasil wa yasum. Hukumnya berarti boleh. Nabi SAW jima di lalu beliau otomatis dalam keadaan junub di subuh hari ini setelah azan subuh, berarti beliau masuk bulan puasa dalam keadaan junub. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang puasa dalam keadaan junub walaupun dia belum mandi wajib. Walaupun dia mandi wajibnya setelah terbit matahari. Ini berlaku juga bagi wanita yang baru suci dari haid. Misalnya dia suci dari haid sebelum subuh, dia mandinya nanti setelah subuh. Nah, ini sama aja hukumnya. Oke. Saya kira habis nih. Kita habiskan ini hadisnya sampai habis tentang puasa Ramadan. Ini hadis tentang hukum puasa bagi orang yang mati ya, hadisnya. Dia bilang man mata wa alaihi shaum fa shoma anhu waliyuhu. Siapa yang mati dia punya hutang puasa, maka yang berpuasa baginya adalah walinya. Maka orang yang meninggal itu tetap wajib bayar hutang menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak wajib, hukumnya sunnah, dan itu yang benar, itu mendapat mayoritas. Dan yang dimaksud dengan puasa di sini adalah bukan puasa Ramadan saja, tapi puasa nazar. Itu menurut mazhabnya Imam Ahmad. Bukan puasa yang lain, puasa nazar yang dimaksud, bukan puasa Ramadan. Karena puasa nazar ini puasa hutang. Dia bernazar untuk puasa baru dia meninggal, berarti dia baru punya hutang dan wajib untuk dia bayar. Maka walinya lah yang membayarkannya. Tapi apakah selain walinya boleh membayarkannya? Boleh. Ini hanya yakhrud makhrajul ghalib ya. Baik. Kalau begitu, kita masuk sekarang pada perinciannya. Kita sudah susun beberapa hal yang berkaitan dengan hadis ini. Baik. Alhamdulillah salatu wassalamu. Ini madu ini kita kita bagikan nanti di akhir pelajaran insyaallah. Baik, jadi pertama berkaitan dengan orang yang wajib berpuasa, siapa mereka? Siapa bisa jawab? Terus yang agak bagus sedikit jawabannya. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Terpenuhi syarat itu tadi, orangnya balik, berakal, muslim, dan kafir. Itu syarat. Dan tidak ada penghalang seperti safar, sakit, haid, nifas. Itu orang yang wajib atasnya berpuasa. Jadi terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Kalau terpenuhi syarat tapi ada penghalang, wajib atau tidak? Tidak wajib. Nah, itu kaidah yang pertama. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan
Kita sudah berbicara bagi siapa itu puasa itu wajib. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan ya hal-hal yang tadi kita sebutkan dalam hadis sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama tadi apa? Mempercepat berbuka, memperlambat makan sahur. Ya, pada saat berbuka disunahkan membaca doa, misalnya apa doanya? Ada doa khusus. Ya, walaupun orang berpuasa itu boleh berdoa secara mutlak karena doa orang berpuasa itu dikabulkan. Mulai dari awal dia puasa sampai dia berbuka itu mustajab doanya, tapi ketika berbuka ada doa khusus. Yaitu zahabadh dhama wabtalatil urub wa thabatal ajr insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya dhaif, masalahnya ini bagaimana ini? Hah? Berarti kalau begitu tidak usah kita amalkan ya, karena kita ini berbicara doa khusus. Kalau doa umum bagus sih mananya. Kalau dia dibaca bukan untuk berbuka boleh, orang berpuasa boleh berdoa. Tapi ini kita berbicara sekarang pada doa khusus sebelum berbuka. Bisa dipahami? Nah, terus sunnah makan sahur ya, kita makan sahur dengan kurma kering, terus diperlambat. Kalau bisa mungkin setengah jam menjelang waktu azan atau 15 menit. Ya, itu yang waktu sunnahnya makan sahur. Nah, kemudian orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa tadi? Orang sakit. Itu orang yang sakit yang apabila dia berpuasa sakitnya bisa bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya. Siapa lagi? Orang yang musafir. Nah, orang yang sakit ini ya baginya apa? Siapa yang bisa jawab? Orang yang sakit ini baginya apa? Kodok. Tidak jadi. Salah jawabannya. Orang yang sakit itu ada rinciannya. Kalau dia sakitnya diharapkan kesembuhannya, maka baginya apa? Kodok. Tapi kalau tidak diharapkan kesembuhannya, maka baginya fidyah. Itu baru benar jawabannya. Kalau kodok saja belum tentu dia sembuh, gimana? Jadi kodok bagi yang sembuh. Kemudian berkaitan dengan musafir. Nah, ini baru madu kayaknya nih. Sekarang sebutkan 5 hukum atau mazhab. Sebutkan 5 mazhab puasa bagi orang musafir. Coba. Saya bantu. Ini gampang sekali. Afdalnya bagi musafir puasa atau tidak? Itu yang jadi ada 5 mazhab ulama di sini. Nah, tidak iya, berarti 2 aja. Tidak begitu. Ada 5 mazhab. Yang pertama, afdalnya puasa. Yang mazhab kedua, kebalikannya, afdalnya tidak puasa. Mazhab ketiga, afdalnya yang mana yang lebih ringannya saja. Kalau puasa lebih ringan maka puasa. Kalau berbuka yang lebih ringan maka berbuka. Mazhab keempat, wajib hukumnya puasa. Walaupun dia puasa, wajib baginya hukumnya berbuka. Walaupun dia puasa maka dia tetap wajib apa? Membayar qada. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Zahir ayat mengatakan bagi siapa yang sakit atau musafir bagi dia membayar walaupun dia puasa. Betul tidak? Nah, ini pendapatnya Al-Zahir. Jadi wajib baginya apa? Takalan tidak usah puasa tuh, akan dibayar dia juga qada. Nah, ini pendapatnya Al-Zahir. Ini pendapat mazhab yang keempat ini. Nah, yang kelima saya lupa. Jadi ada beberapa mazhab di mana. Mana yang lebih kuatnya di sini? Ya? Mana yang lebih rajih? Afdalnya apa? Afdalnya puasa. Afdalnya tidak puasa. Apa itu yang ketiga, yang keempat? Coba sebutkan mazhabnya. Mana yang lebih rajihnya? Saya kasih madu. Siapa yang bisa jawab? Yang lebih rajihnya sebutkan alasannya. Tidak ada yang tahu. Yang lebih kuatnya yang mana? Dengan terkumpul semuanya padanya dalil-dalil. Antum bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Yang paling afdolnya di antara 4 mazhab ini yang kita sebutkan. Afdolnya apa? Afdolnya yang puasa. Afdolnya adalah yang mudah baginya. Ya, ada orang kalau dia berbuka, sulit baginya mengkodok di hari yang lain.
Misalnya ke sehari ini kita berpuasa, hari ini kita musafir dan safarnya tidak terlalu memberatkan kita untuk puasa. Hari ini kita safar dengan mobil yang nyaman, atau dengan pesawat kadang, itu kan bisa jadi orang puasa tuh. Nah, kan baginya ada keringanan untuk berbuka. Tapi kalau dia berbuka, masalahnya adalah nanti di hari lainnya lebih berat baginya untuk mengkodok, karena dia sendiri yang puasa. Orang lain pada tidak puasa. Kalau mengkodok kan di hari lain kan orang pada tidak puasa. Nah, maka ini mazhabnya Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya kalau seandainya mengkodok memberatkan baginya, maka afdalnya bagi dia puasa. Karena mazhab beliau adalah yang dipilih mana yang lebih ringan bagi orang tersebut. Kalau ringan baginya puasa, maka puasa yang dia lakukan. Kalau ringan baginya mengkodok, maka kodok yang dia lakukan. Jadi mukhayyar, ya. Dia dipilih, silakan mau buka-buka, mau puasa-puasa, tapi cari yang paling ringan. Baik. Ain kayaknya tidak laku nih madu nih malam. Kemudian orang yang sudah tua renta, artinya tidak mampu lagi berpuasa, maka boleh baginya untuk membayar fidyah. Berapa ukuran fidyah? Setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilo beras. Kalau makanan jadi pun lebih bagus. Dia kasih satu makanan jadi pada satu orang miskin satu hari. Kemudian setelah itu, bolehkah dia bayar misalnya dari awal Ramadan 30 hari sekaligus? Misalnya kan orang tua renta atau memang dia tidak puasa atau tidak bayar, memang 30 hari sekaligus boleh, atau nanti di akhir juga boleh. Dia nanti selesai bulan Ramadan dia bayar juga boleh, atau dia bayar per harinya. 1 hari 1 orang miskin. Kemudian wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini ada 3 mazhab. Siapa yang tahu? Kemarin kita sudah bahas. Nah, ini dianggap ini murojaah. Siapa yang tahu? Wanita hamil dan menyusui ada 3 mazhab ulama. Siapa yang ingat? Ada yang mengatakan wajib. Dan yang tahu? Wah, betul-betul tidak laku madu di malam ini. Alhamdulillah. Kembali lagi ke kandangnya. Baik, mazhab pertama wajib baginya membayar fidyah. Mazhab kedua wajib baginya membayar qada. Mazhab ketiga wajib baginya dua-duanya, menggabungkannya. Yang membayar fidyah itu dalilnya bahwa baginya ya itu landasan dalilnya adalah fatwanya siapa? Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. 2 sahabat yang ahli fatwa. Ulamanya kalangan sahabat mengatakan bagi orang wanita hamil dan menyusui itu bagi mereka bayar fidyah saja, tidak mengqada. Mazhabnya mayoritas ulama, ya, termasuk Malikiyah, ya, dipegang oleh Lajnah Daimah, dipegang oleh Syekh Fauzan, dipegang oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya, itu wajibnya membayar qada. Landasannya kias terhadap orang yang sakit, karena ilahnya adalah sebabnya itu sesuatu yang sifatnya temporer, sementara. Kan kalau orang hamil kan dia melahirkan tuh. Ya, orang yang menyusui dia kan nanti selesai anaknya besar tidak menyusui lagi, maka hilang itu ilahnya, sebab dia tidak puasanya, maka wajib dia mengkodoknya. Dan karena memang hukum asalnya orang itu puasa, nanti ada sebab untuk membolehkan untuk tidak puasa, baru dia tidak puasa. Paham? Nah itu. Jadi pendapat ini yang lebih kuat wallahu alam, ya, di antara pendapat yang 3 ini. Kemudian ada orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hanya kaidahnya begini, saya sebutkan suatu kaidah bahwasanya barang siapa yang memiliki uzur syar'i untuk berbuka, maka boleh baginya untuk berbuka. Apa bunyi kaidahnya? Kullu man ihtajal iftar li udhrin syar'i aftara wa qada. Siapa yang butuh untuk berbuka karena udzur syar'i, maka dia boleh berbuka dan wajib membayar qada. Siapa saja mereka ini? Siapa yang tahu? Madu. Enggak, bukan, di luar yang tadi yang kita sebutkan. Orang-orang yang diberi udzur syar'i untuk tidak berpuasa dan wajib baginya membayar qada. Jawab, angkat suaranya.
Waktu kita sempit, cepat. Orang yang sakit sudah bukan yang itu, yang tadi. Yang lewat dari yang kita jelaskan tadi jangan dibahas karena itu ada hukum tersendirinya dan sudah kita jelaskan. Ini yang lain ini. Yang diberi uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Satu yaitu orang yang pekerja berat. Ya, apabila dia misalnya memaksakan diri untuk puasa, maka bisa membahayakan dirinya. Maka dia dibolehkan untuk berbuka, seperti pekerja bangunan yang apabila dia berpuasa bisa membahayakan dirinya. Maka ini diperbolehkan karena kaidahnya begitu, qul man ihtaja ilal iftari bi udhrin syar'i fa aftara wa qada. Nah, yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan kehausan, kalau dia paksakan dirinya puasa, maka dia bisa binasa, dia bisa sakit atau mati. Maka dia dibeli uzur syar'i untuk berbuka. Yang ketiga, orang yang dipaksa untuk berbuka, dia dimasukkan ke dalam mulutnya misalnya dipaksa, maka juga dia diberi uzur syar'i untuk tidak berpuasa. Dan yang keempat itu mujahid fisabilillah, yaitu orang yang jihad di jalan Allah. Ya, orang jihad, orang yang di jalan yang perang itu tidak wajib untuk berpuasa. Baik. Berdasarkan hadis innakum qad danautum min aduwikum wal fitr aqwalakum fa kanat rukhsa. Sungguhnya musuh kalian sudah dekat, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, kata Nabi. Baik, sekarang pembatal puasa. Siapa yang tahu pembatal puasa? Coba angkat tangan yang tahu pembatal puasa. Masya Allah, banyak angkat tangan ini. Coba. Ya, yang menopang dagu. Ya. Yang disepakati. Bertanya ini atau bagaimana ini? Coba sebutkan pembatal puasa. Tahu aja pertanyaannya. Ya. Murtad, betul, itu disepakati. Kalau orang murtad itu batal puasanya. Apa lagi? Jima, itu yang sudah juga kita sebutkan tadi, itu disepakati, tidak diragukan. Kalau dia jima di siang hari batal puasanya. Apa lagi? Makan dan minum, itu disepakati. Apa lagi? Yang tadi yang kita bilang bekam, itu bekam disepakati apa diperselisihkan? Diperselisihkan. Terus apa lagi? Cila tidak membatalkan. Apa? Istimna. Apa itu istimna? Wah, bahaya kalau diterjemahkan ini. Istimna, bagi yang paham-paham saja. Istimna itu disepakati atau diperselisihkan? Ya. Terus lanjut, apa lagi yang membatalkan? Ya, yang terakhir. Ya, muntah dengan sengaja itu masuk diperselisihkan atau disepakati? Itu termasuk hal yang diperselisihkan. Ya, karena Abu Hurairah mazhabnya semua yang membatalkan puasa itu apa yang keluar, bukan yang apa yang masuk, bukan yang keluar. Nah, padahal ini yang meriwayatkan batalnya batalnya orang yang berpuasa karena muntah ini siapa perawinya? Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah tidak mengambil ini hadis. Maka ini diperselisihkan. Baik, silakan. Baik, pertanyaan berikutnya, masuk nih waktu kah? Yang bukan membatalkan puasa, tapi orang menganggapnya jadi pembatal puasa. Siapa yang bisa? Lagi, silakan diambil cepat madunya. Siapa? Ambil, ambil ke? Siapa lagi yang menjawab? Pembatal yang bukan pembatal puasa, tapi orang menganggapnya sebagai pembatal puasa. Seperti apa? Korek telinga. Orang menganggap itu batal puasa kan?
Jamaah tabligh. Antum tanya dulu baik-baik jamaah tabligh, siapa tahu bukan tahu. Apa lagi selain itu? Sikat gigi, ahsanta, sikat gigi di siang hari. Orang menganggap itu pembatal puasa karena dibilang ada sisa-sisa odolnya, rasa apa aja dan tertelan. Itu tidak pembatal puasa. Oh, Nabi bersiwak siang sore tidak ada masalah. Terus apa lagi? Berenang pembatal puasa juga. Lama berendam dalam air. Ya kalau dia minum airnya baru dia batal kalau dia minum. Berenang tidak membatalkan ya, tapi orang menganggapnya batal ya, karena mereka mengatakan dia itu untuk adem-adem ya di dalam air ya, supaya hilang dia punya haus. Terus menelan ludah, betul. Itu orang anggap juga pembatal puasa padahal bukan. Apalagi? Menggunakan tetes mata. Orang menganggap itu pembatal puasa karena masuk ke dalam tubuh. Padahal itu bukan pembatal puasa. Apalagi? Tadi bercumbu dan mencium istri? Boleh. Kalau tidak ada syahwatnya. Berarti itu bukan pembatal. Ahsanta, barakallahu fiik. Antum minum madu. Maksudnya ini dikasih ke pengantin baru ini. Baik. Kalau kalau berbuka pada saat orang salawat, maksudnya makan sahur pada saat orang salawat. Kamu salat orang mau azan tak? Pas salawat itu orang mau azan. Bolehkah orang makan pada saat itu? Boleh. Nah, pertanyaan saya, kalau ada masjid azannya lebih cepat daripada waktu subuh. Toh? Masjid azannya lebih cepat daripada waktu subuh. Katakanlah waktu subuh fajar shodiq yang sebenarnya masuknya misalnya jam 5 kurang seperempat. Dia azannya jam 5 kurang 10. Berarti 5 menit lebih cepat. Pertanyaannya, haruskah kita berhenti makan pada saat azan atau tidak? Alasannya? Yang dilihat apa? Ya, yang dilihat adalah waktu fajar shodiqnya, bukan waktu azannya. Azan itu penanda bahwa waktu subuh telah masuk. Kenyataannya dia tidak azan pada saat waktu subuhnya telah masuk. Jadi itulah hal-hal yang dianggap pembatal padahal bukan. Kemudian yang terakhir ini, azan nikah orang? Masih ada, ini paling terakhir ini. Hal-hal yang banyak terjadi kesalahpahaman berkaitan dengan ibadah puasa. Yang pertama masalah dengan pelafalan niat. Orang menganggap bahwa kalau tidak dilafalkan itu niat berarti dia merasa dirinya belum berniat. Ini keliru. Niat itu letaknya di hati, dan ketika seorang ingin melakukan suatu amalan itu sudah dikatakan adalah berniat. Apalagi kalau diperkuat dengan dia makan sahur, itu tidak diragukan niatnya. Kemudian berpuasa namun dia tidak melakukan sholat fardu. Dia makan sahur tapi tidak sholat subuh. Kira-kira bagaimana status puasanya? Orang yang puasa tapi sholatnya bolong-bolong, siapa yang bisa jawab? Apa status puasanya, diterima atau ditolak oleh Allah? Sabar. Antum sudah pernah dapat madu? Belum? Pernah atau belum? Belum. Jawab. Tidak diterima. Alasannya kenapa? Meninggalkan sholat bolong-bolong hukumnya? Meninggalkan sholat atau sholat bolong-bolong, sholatnya hukumnya apa? Tidak ada. Pertanyaannya dijawab. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Yang kuatnya? Enggak, kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Kalau dia meyakini tidak wajib, itu sudah sepakat ulama. Itu jarang itu kaum muslimin yang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, kecuali orang liberal misalnya. Tapi kalau dia mengatakan sholatnya wajib tapi dia meninggalkannya karena malas, itu batal Islamnya atau tidak? Berdosa besar. Berarti sah dong puasanya kalau begitu. Antum bilang tadi tidak sah puasanya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan aja deh. Siapa? Antum. Ya, yang angkat tangan. Puasanya diterima. Alasannya kenapa? Tidak sholat ini orang. Apa hukumnya kan meninggalkan sholat? Jawab. Hukum meninggalkan sholat apa? Ini berkaitan dengan dua pertanyaan ini. Kalau dia mengatakan kafir, maka puasanya tidak
diterima. Kalau dia mengatakan meninggalkan sholat tidak kafir, maka puasanya diterima. Maka jawab dulu pertanyaan pertama, meninggalkan sholat hukumnya apa? Hah? Kafir. Kafir. Berarti puasanya tidak sah. Berarti antum berubah seketika pendapat antum ya. Tadi antum bilang sah puasanya, tidak konsisten juga tidak bisa diterima. Karena nanti anda mau tanya alasannya. Antum ya. Hah? Antum di belakang. Ya. Masya Allah, betul. Tapi yang mana yang antum kuatkan? Puasanya tidak sah karena meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir. Berarti antum memilih pendapat yang pertama. Taib, barakallahu fiik. Itu yang ana mau. Ada dua pendapat memang. Tergantung dari pendapatnya tentang sholat. Kalau dia meyakini sholat hukumnya kafir, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau dia meyakini meninggalkan sholat hukumnya kafir, dia cuma dosa besar, maka puasanya tetap sah. Bisa dipahami ini? Ya. Oke. Aga barakallahu fikum. Ya, barangkali ini dulu ya, karena kita tidak ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ada waktu untuk tanya jawab Miki. Kalau tidak, karena waktu sudah masuk juga. Ada pertanyaan enggak seputar ini? Kalau ada, silakan. Yang bertanya tadi tapi tidak sempat dikasih madu. Yang bertanya tadi tidak sempat dikasih madu. Mana? Yang bertanya lagi yang tidak sempat dikasih madu. Antum madu yang ya silakan. Madu tidak sempat, ya kitab aja. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah masuk. Assalamualaikum. Semoga Allah memberi kesehatan pada Ustaz dan kaum muslimin selalu. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah tidak apa-apa jika saya tidak mengangkat telepon dari orang tua pada saat kajian? Karena orang tua marah kalau saya ikut kajian. Dan apakah kalau saya disuruh pulang, apakah saya harus pulang? Afwan Ustaz, keluar dari tema kajian. Semi keluar ini dari tema, tapi tidak apa-apa. Ini penting tahu. Berkaitan dengan ta'ah kepada orang tua itu muqayyad, ya, tidak mutlak. Beda ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Atiullah wa atiur Rasul wa uli amri minkum wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalahu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an yashkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tidak ada ketaatan kepada orang tua dalam hal maksiat. Jadi kalau kita dilarang ikut kajian, maka jangan ditaati, tapi tetap apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap dipergauli dengan cara yang baik. Begitu cara bermuamalah dengan orang tua yang belum mendapatkan hidayah. Jadi tetap doakan mereka diberi hidayah oleh Allah dan tetap mereka diperlakukan dengan cara yang sangat baik. Justru mereka lah yang paling berhak untuk diperlakukan dengan cara yang baik supaya lunak hatinya, lembut hatinya, dan mudah-mudahan dengan adab kita kepada mereka, perlakuan kita yang sopan kepada mereka bisa meluluhkan hati mereka. Bukan malah sebaliknya, dilarang-larang aja malah dia melawan orang tuanya. Ini justru menjauhkan orang tuanya dari dia dan dari hidayah. Maka itu nasihat anak. Pertama, tidak ada namanya ketaatan dalam kemaksiatan terhadap makhluk. Yang kedua, tetap dipergauli dengan cara yang baik dan tidak apa-apa, dan dia tidak berdosa kalau tidak mentaati orang tuanya dalam hal seperti ini. Maka kalau disuruh pulang dan dia tidak pulang, maka dia tidak berdosa. Tapi tentu dia tetap memperlakukan orang tuanya dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.